Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, dengan Bu Laras di sini. Bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih akan belajar materi kelas 11 semester 1 KD 3.1 yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, anak-anak, kan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari beberapa hal, misalnya lokasi Indonesia, kemudian pulau-pulau terdepan Indonesia dan batas negara Indonesia. Kali ini kita akan menentukan penentuan batas laut secara internasional. Nah, untuk menentukan batas laut ini, kita harus mengetahui adanya garis dasar atau garis pangkal atau nama lainnya juga adalah baseline. Ingat-ingat istilah itu ya, anak-anak. Nah, apa itu garis dasar atau baseline? Adalah garis yang menjadi dasar untuk pengukuran laut teritorial dan zona-zona maritim lainnya. Ingat ya, kata-kata itu laut teritorial. Nah, penentuan garis dasar atau baseline itu ada 3. Yang pertama, normal atau biasa. Yang kedua, garis pangkal lurus. Dan yang ketiga, garis pangkal kepulauan. Lihat dulu yang garis pangkal normal. Garis air rendah sepanjang pantai. Jadi misal diilustrasikan, ini ada sebuah negara dengan daratan utamanya, dan ada pulau-pulau yang terpisah dari negara tersebut, tetapi milik dia. Nah, garis pangkalnya ditentukan dengan adanya, lihat gambar, yaitu garis panjang, titik, garis panjang, titik, garis panjang, titik, garis panjang, titik. Kemudian berlanjut terus mengikuti pantai. Nah, demikian juga dengan pulau-pulaunya, garis panjang titik itu adalah baseline-nya. Dengan kata lain, antara daratan utama dengan pulau-pulaunya, garis pangkalnya terpisah-pisah. Nah, yang kedua adalah garis pangkal lurus. Berbeda dengan garis pangkal normal, lihat ilustrasinya. Ini daratan utama, kemudian ada pulau-pulau yang terpisah. Di sini garis pangkalnya tidak mengikuti pantai, tetapi dari dekat sini ya, kemudian belok menuju pulau-pulau terluar. Jadi garis pangkalnya itu berbelok lurus mengikuti pulau terluar. Nah, kemudian yang ketiga adalah garis pangkal kepulauan, di mana garis pangkalnya mengikuti pulau-pulau terluar. Kemudian bagian dalamnya ini adalah tetap merupakan wilayah ataupun laut milik negara tersebut. Indonesia menggunakan yang mana kira-kira? Tentu saja sebagai negara kepulauan, Indonesia menggunakan garis pangkal kepulauan. Ini adalah beberapa syarat bagaimana caranya suatu negara memiliki garis pangkal kepulauan. Di antaranya ditetapkan sebagai negara kepulauan dengan perbandingan laut dan daratannya adalah antara 1:1 atau 9:1. Dengan demikian, garis pangkal Indonesia mengikuti pulau-pulau yang terdepan ataupun terluar. Disinilah pentingnya pulau-pulau terdepan ataupun terluar, karena pulau-pulau ini menentukan garis pangkal ataupun baseline. Tanpa adanya pulau-pulau ini, baseline Indonesia menjadi mundur, dan akibatnya luas wilayah Indonesia pun menjadi berkurang. Nah, batas laut internasional yang saat ini digunakan disepakati berdasarkan UNCLOS ketiga. UNCLOS, singkatan dari United Nations Conference on the Law of the Sea, Konferensi Hukum Laut Internasional. Berdasarkan UNCLOS tahun 1982, Indonesia memiliki beberapa zona laut. Yang pertama, zona maritim laut teritorial, yang kedua, perairan kepulauan ataupun perairan Nusantara, yang ketiga, perairan pedalaman, yang keempat, zona tambahan, yang kelima, ZEE, dan yang keenam, landas kontinen. Mari kita lihat pertama-tama. Nah, yang penting nih, laut teritorial. Laut teritorial dari garis pangkalnya, nah ingat, garis pangkal atau baseline itu menjadi dasar pengukuran lebar laut. Nah, lebarnya berapa? 12 mil dari garis pangkal. Laut teritorial sangat penting karena disinilah negara memiliki kedaulatan penuh, baik secara politis maupun ekonomi. Kedaulatan atas lautnya, ruang udaranya, maupun dasar laut hingga tembus ke bawah tanahnya. Seluruh kekayaan di dalamnya menjadi milik negara tersebut. Selain itu, negara juga berhak membuat peraturan tentang lintas laut damai, pembangunan kabel-kabel laut, konservasi, fasilitas navigasi, pencegahan pelanggaran perikanan, dan sebagainya sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh negara tersebut.
Nah, kemudian yang kedua adalah perairan kepulauan atau archipelagic waters. Di Indonesia disebut juga perairan Nusantara. Ini adalah perairan yang ada di dalam wilayah negara di antara pulau-pulau. Sama, negara juga memiliki kedaulatan penuh. Yang ketiga adalah perairan pedalaman, bagian laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Sama, negara juga memiliki kedaulatan penuh. Nah, anak-anak, jadi jika dilihat, garis warna merah itu menunjukkan batas laut teritorial. Nah, ini yang paling luas, batas laut teritorial. Kemudian, ke arah dalam, ini adalah perairan pedalaman. Tanda panah Ibu ya, ini ke arah dalam itu adalah perairan pedalaman. Kemudian, laut-laut antar pulau-pulaunya, laut yang luas maupun laut yang kecil, ini adalah perairan Nusantara atau archipelagic waters ya. Oke. Kita lanjutkan, kalau tadi negara memiliki kedaulatan penuh, sekarang kedaulatannya bukan penuh, melainkan hanya memiliki hak berdaulat. Zona yang keempat, zona tambahan atau continuous zone. Lebarnya adalah 12 mil laut dari laut teritorial, atau kalau dihitung dari garis dasar atau garis pangkal, itu adalah 24 mil laut. Negara memiliki kewenangan tertentu, misalnya pencegahan pelanggaran keimigrasian, pencegahan pelanggaran bea cukai, dan sebagainya. Dengan kata lain, sebelum masuk laut teritorial, itu dicegah dulu kalau ada pelanggaran-pelanggaran di zona tambahan ini. Yang kelima adalah ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif. Lebarnya adalah 200 mil laut diukur dari garis dasar atau baseline. Negara memiliki hak berdaulat, ya, tetapi tidak hak politis. Negara berhak mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengkonservasi seluruh sumber daya hayati dan nirhayati pada ZEE ini. Supaya lebih jelas, mari kita lihat gambar yang sebelah kiri. Di sini ada garis pangkal. Nah, yang Ibu lingkaran merah. Garis pangkal kemudian 12 mil, ini ada laut teritorial, dan ini adalah batas laut teritorial. Sisanya adalah zona tambahan dan ZEE. Pada laut teritorial, itu negara memiliki kedaulatan penuh dan juga berhak memiliki hak-hak politis maupun ekonomis. Tetapi pada ZEE, itu negara berhak mengeksploitasi, mengeksplorasi seluruh kekayaannya, tetapi tidak ada aturan politis yang berlaku pada laut tersebut, ya. Negara hanya berdaulat secara ekonomis saja. Oke, anak-anak, apakah kalian masih ingat gambarnya? Secara sederhana mungkin begini ya, kalau Ibu coba gambarkan. Misal ini adalah daratan, kemudian lautan, ya. Ini adalah lautnya. Nah, jika ditentukan di sini adalah garis pangkalnya atau baseline-nya. Dari baseline sejauh 12 mil itu adalah laut teritorial. Kemudian di sini adalah batas laut teritorial. Kemudian dari batas laut teritorial ditarik lagi 12 mil, ini adalah zona tambahan atau continuous zone. Nah, dengan kata lain, dari garis dasar ke zona tambahan itu sejauh 24 mil. Nah, kemudian ZEE adalah sejauh 200 mil dari garis dasar. 200 mil. Negara memiliki kedaulatan penuh pada laut teritorial, sedangkan hak berdaulat berlaku mulai dari zona tambahan hingga ZEE. Apakah semua negara memiliki ZEE? Ternyata tidak. Hanya 25 negara yang memiliki ZEE dan Indonesia termasuk memiliki ZEE terluas peringkat ke-6 di dunia. Kemudian yang ke-6, zona terakhir adalah landas kontinen, di mana dari 200 mil laut itu bisa diperpanjang hingga 350 mil laut, asal masih dalam landas kontinen yang sama. Jika landas kontinen antara negara-negara itu sama, satu landas, maka luasnya laut teritorial harus dibagi dua, ataupun dibagi sejumlah negara tersebut. Nah, jadi seperti yang sudah kalian pelajari, ada 6 zona, ya, laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Di sini negara memiliki kedaulatan penuh.
Sisanya zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen itu negara memiliki hak berdaulat. Selebihnya adalah laut bebas di mana milik internasional. Baik, nah anak-anak tadi adalah zona maritim menurut UNCLOS 3. Indonesia memiliki peran besar dalam penentuan batas laut internasional ini loh. Coba kita lihat ya. Kita lihat sejarahnya. Ternyata sejak abad ke-17, laut itu dianggap sebagai warisan bersama umat manusia atau common heritage of mankind. Semua boleh pakai laut itu, semua boleh melewati laut ini. Jelas merugikan bagi negara dengan pulau-pulau yang tersebar dan wilayah laut yang luas. Kenapa rugi? Ya karena punya laut ataupun enggak sama aja, karena laut dianggap sebagai milik bersama. Nah, tahun 1958, ya, diadakan konferensi hukum laut yang pertama atau UNCLOS. Kenapa? Karena semakin banyak negara yang memanfaatkan dasar laut dengan bebas, bahkan di luar negaranya. Negaranya di sini memanfaatkan lautnya di jauh sekali ya, sehingga ini dianggap perlu diatur kembali. Juga semakin banyak negara-negara yang ingin mengubah zona-zona maritim yang sudah ada. Nah, kita lihat kondisi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merdeka tahun 1945. Pada saat itu, peraturan maritim yang berlaku adalah Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1939. Nah, yang penting adalah laut teritorial saat itu hanya lebarnya 3 mil. Ingat-ingat ya, kalau sekarang kan 12 mil. Kalau dulu ketika Indonesia merdeka cuma 3 mil, selebihnya adalah laut bebas. Laut bebas berarti siapa saja boleh lewat dan siapa saja boleh memanfaatkan. Ini sangat merugikan Indonesia. Coba lihat deh pulau-pulau di Indonesia. Kalau misalnya batas laut teritorial cuma 3 mil, kemudian sisanya laut bebas, berarti ini yang Ibu beri tanda. Ini Laut Jawa, Selat Makassar, Selat Karimata, dan sebagainya. Ini adalah laut bebas di mana kapal-kapal asing boleh saja masuk ke dalam dengan seenak-enaknya. Itu ya. Ini yang disebut sebagai kekosongan kedaulatan. Kekosongan kedaulatan yang terjadi di antara pulau-pulau Indonesia. Kapal-kapal asing dengan niat baik ataupun tidak itu bebas keluar masuk negara kita. Kalau kita lihat peta Indonesia tahun 1945, lihat ya, ini ada garisnya sepanjang pulau. Nah, ini adalah garis laut teritorial. Nah, lihat, antara pulau-pulau tuh terpisah-pisah. Dengan kata lain, ini bebas. Adalah punya internasional, tidak bisa diatur oleh Indonesia. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Maka Indonesia mengumpulkan pemuda-pemuda terbaik, ya, tercerdas, sehingga bisa mengajukan deklarasi yang akan diajukan kepada dunia internasional. Supaya laut-laut di antara kepulauan itu tidak lagi laut bebas, melainkan milik Indonesia. Nah, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah terbitnya Deklarasi Juanda. Diumumkan oleh Perdana Menteri saat itu, yaitu Perdana Menteri Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Ingat tahunnya, 1957. Kalau kamu ingat UNCLOS 1, itu pada tahun 1958. Jadi waktunya benar-benar dipertimbangkan supaya ketika sidang kelautan, ya, sidang UNCLOS ini, kita bisa mengajukan deklarasi ini. Isinya apa? Isinya adalah Indonesia adalah negara kepulauan di mana laut antara pulau itu merupakan bagian tidak dari daratannya, yang merupakan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, laut antar pulau adalah milik Indonesia. Dan juga kedaulatan penuh di laut itu lebarnya menjadi 12 mil laut. Ingat, tadinya kan Indonesia minta supaya menjadi 12 mil, ya. Nah, kalau berdasarkan Deklarasi Juanda, maka inilah wilayah Indonesia. Tapi ini harus diajukan ke internasional. Bagaimana respon dunia internasional? Ternyata banyak yang menolak loh. Apalagi saat itu baru selesai Perang Dunia Kedua, masih ada aliansi-aliansi politik. Saat itu yang menyetujui hanyalah Cina dan Uni Soviet.
Nah, tetapi karena lobby yang sangat kuat ya, Indonesia terus berjuang, akhirnya diakui juga pada sidang UNCLOS yang ketiga tahun 1982. Buah perjuangan panjang Indonesia, di mana Indonesia diakui sebagai negara kepulauan, kemudian laut teritorial menjadi 12 mil laut, kita memiliki zona ekonomi eksklusif, dan ada zona tambahan. Nah, ini ya deklarasi Juanda hasil dari perjuangan rakyat Indonesia.